Welcome to Podcast View. Episode yang kedua masih bersama saya, George. Episode kedua kali ini saya ditemani dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Siapa dia? Langsung saja. Ini dia Mbak Fitri. Hai Jos. Halo Mbak Fitri. Hai. Senang sekali akhirnya setelah sekian purnama kami memberikan undangan kepada Mbak Fitri dan baru kali ini bisa ada waktu untuk datang ke base campnya SQ sendiri. Segitu lamanya ya, sekian purnama ya. Manajemen saya ya. Ya benar ya. Kita sudah kirim berapa kali undangan ya. Benar ya, tim? Ya benar. Seperti itu, dan akhirnya nih baru dapat nih kesempatan untuk bisa ngobrol bareng dengan Mbak Fitri. Apa kabar sih Mbak ini? Aduh, baik Jos. Kamu sendiri gimana? Sehat kan ya? Saya selalu ya Mbak, seperti matahari yang selalu bersinar, ikhlas menyinari bumi. Saya pun memberitakan berita-berita positif, memberikan pengaruh yang positif bagi orang di sekitar Dan memberikan saya. kehangatan yang pasti ya? Pastinya, Oke. tidak pernah lelah dan terus bekerja secara ikhlas tanpa pamrih. Apa sih ini kita bahas tentang matahari ya? Enggak ya? Oke sudah Mbak Fitri, ini udah ditunggu-tunggu nih. Kita akan membahas sesuatu yang saat ini sedang viral terjadi. Fenomena yang ada. Ya seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kan masih masa pandemi COVID-19 ya. Seperti Betul itu, banget. ya. Bersyukur banget nih kita tinggal di negara tercinta Indonesia, di mana pemerintahnya ini care banget nih sama masyarakatnya sampai memberikan banyak bantuan seperti itu. Mbak Fitri dapat bantuannya nggak sih itu sebenarnya? Bantuan apa tuh ya Jos? Soalnya banyak banget nih Jos, selama pandemi ini pemerintah tuh ngucurin bantuan-bantuan. Itu loh Mbak yang lagi viral dibicarakan itu loh, terkait apa ya kalau nggak ada SU-SU-nya gitu deh Mbak. Oh, aku tahu nih. Pasti BSU kan? Iya itu dah BSU Mbak yang lagi viral diberitakan bahwa kok susah banget pencairannya, bikin antriannya panjang dan segala macam. Sebenarnya BSU itu apa sih Mbak Fitri? Oke Jos, jadi BSU itu adalah bantuan subsidi upah yang diberikan oleh pemerintah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, syarat untuk mendapatkan BSU apa aja Mbak Fit? Kalau syaratnya yang pertama pastinya harus warga negara Indonesia dan punya IKTP. Yang kedua, dia harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Minimal pesertanya di bulan Juni tahun 2021. Jadi syaratnya cuma 3 ya, punya IKTP, warga negara Indonesia, dan menjadi anggota BPJS TK ya, seperti itu. Ada satu lagi, Jo. Apa sih Mbak? Kok tambah-tambah syaratnya? Iya, kurang syaratnya. Satu lagi, jadi untuk pegawai-pegawai yang gajinya di bawah 3.500.000 itu yang bisa dikasih bantuan subsidi upah ini. Oh, jadi parameter yang terakhir adalah yang berpenghasilan sampai dengan 3.500.000. Benar banget. Kalau gaji gua 100 juta, gua dapat nggak Mbak? Ya enggak lah, harusnya just bagi-bagi dong. Oh, pastinya Mbak, aku dermawan banget. Aku cuma pakai 10% kok dari penghasilan aku. Bercanda enggak ya? Jadi intinya adalah bagi seluruh warga negara Indonesia yang memiliki EKTP dan juga terdaftar aktif sebagai anggota BPJS TK dan memiliki penghasilan maksimal 3,5 juta rupiah, Benar banget. berhak mendapatkan bantuan BSU tersebut ya. Iya. Nah, untuk cara pencairan atau pengambilannya sendiri gimana Mbak Fitri? Oke, cara pencairannya. Sebelum ke cara pencairan, saya kasih tahu dulu ya, berapa sih dapatnya nih orang-orang beneran ini ya sih. kan? Makanya gaji 3,5 juta, pemerintah ngasih berapa gitu ya? Iya benar. Ini yang diturunin, yang dicairkan itu sebesar 1 juta rupiah, George. Jadi per masing-masing subsidi yang diberikan sebenarnya 500.000, tapi 2 kali ngasih sekaligus. Jadi makanya nanti yang masuk ke rekeningnya si penerima itu adalah 1 juta. Jadi dapat 1 juta rupiah, sebenarnya itu untuk 2 bulan punya ya, tapi Bener. dibayarkan secara sekaligus atau rapel ya Mbak Fitri ya. Gitu. Dan caranya George, jadi memang ada 2 cara. Yang pertama, teman-teman yang ada di cabang ini koordinasi sama PIC perusahaan George buat ngebagiin untuk pencairan dana BSU tadi. Jadi nanti pegawai-pegawainya di perusahaan itu dikumpulin di satu tempat di perusahaan itu. Nanti baru deh teman-teman yang ada di kantor cabang atau di outlet datang ke perusahaan tersebut buat bagiin. Untuk bagikan bantuan ini atau mungkin melengkapi persyaratan seperti itu Mbak Fitri? Oh, pastinya harus ada IKTP ya, George. Jadi ada IKTP, terus juga kalau untuk NPWP itu opsional, George. Jadi tidak diwajibkan. Dan yang pasti si penerima itu memang terdaftar sebagai penerima gitu. Nah, untuk memastikan kalau saya ataupun masyarakat lainnya sebagai penerima BSU itu caranya gimana Mbak? Gampang banget. Pertama tinggal login aja di portalnya Kemenaker. Tapi kalau misalnya belum punya usernya, dia daftar usernya dulu, nanti tinggal login.
Di situ bisa dicek tuh dapet apa enggak dengan NIK-nya aja. Oh, seperti itu. Jadi kita wajib daftar dulu atau punya akun di Kemenaker. Benar. Kemudian kita login dan kita akan tahu apakah kita sebagai penerima atau bukan. Iya benar. Jadi Nah, nggak Mbak, usah bolak-balik ke bank nanya-nanya ternyata belum dapat. oh Makanya gitu. dicek dulu aja di portal Jadi harus make sure dulu ya kita ini Iya. penerima atau bukan. Nah, kalau boleh tahu Mbak, untuk penyaluran sendiri, apakah ada bank tertentu atau seperti apa? Jadi pemerintah itu menyebarkan bantuan subsidi ini ke 4 bank himbara. Itu ada BNI, Mandiri, BRI, dan BTN. Oh, jadi pakai bank himbara semua ya untuk Benar. pencairan BSU ini seperti itu. Jadi untuk pencairan BSU-nya ini pencairannya setelah kita punya syarat, kita tahu kalau kita ini ada penerima, kemudian kita melengkapi persyaratan, itu pencairannya di mana aja, Mbak? Boleh di mana aja, George. Jadi ke outlet BNI mana aja yang deket sama nasabahnya. Nah, kalau misalnya nih Mbak, kantor saya ada di Jakarta nih. Tapi rumah saya di Bogor, Mbak. Apakah saya harus pencairannya di Jakarta atau bisa saya cairkannya di Bogor? Kalau George mau cairin di Jakarta boleh, mau cairin di Bogor juga boleh, itu bebas. Jadi yang mana yang nyamannya aja buat George. Misalnya nasabah maunya ke Bogor aja deh, yang deket, nggak usah jauh-jauh ya kan ke Jakarta, itu juga bisa. Nah, untuk kalau misalnya nih Mbak, karena rumah saya di Bogor ya, saya lebih milih, ada deh, gua ke Bogor aja dibanding gua buang-buang ongkos ke Jakarta. Nah, mekanismenya nanti di cabang itu seperti apa sih Mbak? Apakah kita penerima BSU ini akan dilayani sama seperti nasabah-nasabah? Iya, setiap hari kan pasti ada nasabah ke bank ya Mbak Fit ya. Pasti. Itu mekanismenya seperti apa sih Mbak di cabang di BNI? Nah, untuk pengaturan nasabah penerima bansos ini, George, BNI itu udah ngatur yang namanya tiket bansos. Jadi nasabah yang mau nyairin itu harus dapat dulu nih tiket bansos. Loh Mbak, kok bansos pakai tiket? Emang kita mau berangkat ya? Kok harus pakai tiket seperti itu? Itu kayak tiket beda, pesawat? bukan tiket pesawat ya, George. soalnya Bukan di buat otak aku- jalan-jalan loh ya. Iya, karena kan kalau Iko ingat gua tiket kan istilahnya ya gua siap-siap berangkat aja narik koper gitu Mbak. Tapi Oh, gitu ternyata ya? di bansos juga dia tuh pakai tiket ya. Iya, kenapa harus pakai tiket? Supaya kita bisa jadwalin nih nasabah-nasabah. Karena kan sekarang di pandemi ya, George ya, kita masih diatur ada maksimal kapasitas yang bisa diterima di outlet. Nah, itu kan nggak bisa semua nasabah masuk. Terus juga karena penerima BSU ini juga banyak, dicampur dengan nasabah-nasabah reguler, kan nggak bisa semuanya juga diterima. Benar Makanya sekali. kita atur pakai namanya tiket bansos. Jadi, si nasabahnya itu dapat jadwal nih, George. Dia bisa datangnya kapan dan dilayani kapan. Dan dengan tiket bansos ini, nasabah itu punya kepastian, George, kalau dia akan dilayani oleh outlet atau cabangnya. Oh, jadi diatur menggunakan tiket bansos untuk memastikan bahwa setiap penerima BSU ini dapat dilayani dengan baik. Jadi Benar banget. bisa jadi kemungkinan saya datang misalnya di hari Senin nih Mbak ya, saya datang terus saya mungkin tidak akan langsung dilayani ya, seperti itu paling Iya. saya akan terima tiket bansos seperti itu. Benar, Dan di tiket benar. bansos itu tertera tanggal dan juga jam di mana saya bisa dilayani ya. Iya, Jadi benar saya nggak perlu, banget. kan pemberitaan di media sosial kan rame banget. Saya harus datang jam 2 pagi, itu pun kuotanya udah penuh. Saya harus datang jam 5 pagi ngantri-antrian. Tapi kalau dengan tiket bansos ini pasti terjamin ya Mbak Fitri ya. Iya, dan makanya itu kita atur nih Jos dengan tiket bansos, harapannya supaya tidak ada lagi nih nasabah yang antri pagi-pagi banget. Jadi nasabah udah merasa aman dan tenang karena dia Iya. pasti akan bisa dilayani Benar dengan sekali, pegang Mbak. tiket bansos. Ketika nasabah datang jam 5, jam 3 itu aku masih tidur gitu ya. Siapa Pasti. sih yang mau melayani? Dan yang pasti petugas bank juga kayaknya masih tidur deh, Jos. Masih tidur. Tapi kan Iya. jangan salah, BNI itu kan punya satpam jaga malam Iya, seperti pasti. itu. Tapi siapa yang bertransaksi ya? Nggak mungkin kan si yang tak kelihatan itu. Kok bulu kuduk aku berdiri di sini, Tim? Tolong dilihat apakah ada penerawangan-penerawangan. Udah gitu kita pas lagi pakai baju putih-putih ya. Oh, Mbak, kita nggak janjian loh. Iya, Masker makanya. putih, Masker baju putih, putih, ya. celana jeans, sepatu Putih. Ternyata nggak sih, admin. Tapi hati kita tetap putih ya, Iya. seperti itu, bersih. Jadi hati kita tuh mencerminkan ya, pakaian yang kita pakai ini mencerminkan hati kita yang sebenarnya. Betul sih. sekali, karena semua yang terlihat dan terlihat itu terpancar dari hati yang bersih. Bener banget. Emang kita lebaran ya ini di hari Namanya Fitri. nggak sih aura kita yang memang bersih, bersinar ya nggak aku sih, tahu Mbak, Jos? aku tahu karena namanya Mbak Fitri kan Idul Oh, iya. Fitri. Kita Bener. kembali ke fitrah. Suci putih. Mohon maaf lahir dan batin seperti itu. Jadi pada intinya nih Mbak Fitri, teman-teman juga yang nonton saat ini, jadi udah pada tahu nih, jadi nggak perlu lagi ngantri yang tidak jelas atau PHP, datang dilayani dengan satpam yang tidak ramah dan segala macam. Tapi solusinya adalah dengan menggunakan tiket bansos ya. Betul. Dengan tiket bansos. Nah, tiket bansos ini apakah misalnya di masing-masing outlet di BNI pengaturannya seperti apa Mbak? Apakah memang ditetapkan ya udah di outlet yang ada di Bogor terimanya cuma bisa 10 hari ini atau 20 itu gimana Mbak Oh, mekanismenya? kalau untuk penentuan berapa banyaknya itu berarti dikembalikan lagi sama outletnya, sama cabangnya. Jadi disesuaikan dengan kapasitas outlet dan kapasitas petugasnya, George.
Karena di sini kan dengan ada tiket bansos kita memberikan kepastian nih sama si penerima bansos kalau dia pasti akan dilayani. Jadi itu harus benar-benar tuh diatur sama pemimpin outletnya, kuotanya. Jangan sampai dengan udah kita ngatur kuota, kita ngasih tiket bansos, nasabah masih nggak bisa dilayani. Seperti itu. Oke deh Mbak, gini, aku punya case ya Mbak. Aku datang dapat tiket bansos, ini hari Senin, aku akan dilayani di hari Jumat, misalnya jam 11 siang Mbak. Nah karena aku kan muslim nih Mbak, aku sholat Jumat. Nah itu kelewatan tuh gimana Mbak kalau aku datang setelah, misalnya lewat dari jam yang ditentukan? Oh, kalau misalnya George datangnya lewat dari jam ditentukan, itu tetap dapat dilayani. Cuma nanti nomor antriannya pasti ya George nggak bisa dapat nomor antrian pertama dong, ya kan? Karena nanti untuk nomor antrian transaksinya itu disesuaikan dengan kedatangan nasabah itu sendiri. Oh seperti itu. Meskipun George sudah datang nih pertama kali jam 11, terus udah dikasih nomor antrian, tiba-tiba ketika dipanggil, George-nya sholat Jumat dan kelewat nih. Artinya George akan mundur lagi tuh nomor antriannya. Jadi tidak bisa. Tapi meskipun nomor antrian saya mundur, tapi tetap dilayani hari yang sama ya. Benar, yang pasti itu dilayani di hari yang sama. Oke, jadi saya sekarang sudah mengerti dan tidak perlu khawatir lagi terkait dengan pencairan BSU saya. Dan mungkin teman-teman di luar sana atau para pemirsa yang menonton acara ini, mungkin ada keluarganya Mbak Fitri ya, mungkin ada kakaknya, adiknya, sepupunya yang mungkin sebagai penerima BSU. Akhirnya bisa datang yang pencairannya lewat BNI ya, itu bisa mengunjungi dulu web tadi Kemenaker ya. Kemenaker. Memastikan bahwa penerimanya melalui BNI, kemudian bisa datang ke BNI terdekat membawa syarat-syaratnya tadi ya. Iya, yang tadi udah disebutin ya, KTP, cukup KTP aja sih, George. KTP aja ya. Nanti untuk formulir pembukaan rekening dikasih pada saat di outlet. Benar, nanti ada dikasih di outlet. Dan sekarang George itu ada ketentuan baru lagi untuk memudahkan teman-teman yang ada di cabang. Seperti itu, ketentuan apa Mbak? Iya, kan sekarang antrian memang banyak ya. Ya, benar jadi sekali. kita tuh BNI benar-benar ngatur semuanya supaya nasabah tuh nggak terlalu lama nunggu. Jadi buat nasabah-nasabah yang memang nggak mau dikasih buku tabungan atau kartu debitnya, itu teman-teman customer service setelah melakukan verifikasi bisa langsung mengarahkan nasabahnya untuk melakukan penarikan melalui teller. Bisa Jadi nggak usah seperti cetak-cetak lagi dan itu bisa lebih cepat. Dan lebih cepat dilayani dan intinya antrian tidak akan semakin menumpuk di outlet ya. Bener Seperti banget. itu. Jadi ini sudah mulai berlaku kapan Mbak ketentuannya seperti ini? Untuk panduannya sih memang sudah berlaku di November ini ya George ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca untuk juklat panduan BSU yang terbaru. Jadi supaya tidak ada antrian numpuk lagi di cabang-cabang ya seperti itu. Iya, betul Nah Mbak banget. Fitri, aku mau nanya dong, gini, aku punya teman nih, dia namanya terdaftar nih di Kemenaker itu terkait BSU, tapi baru 2 hari lalu dia resign dari perusahaannya. Apakah itu bisa tetap dicairkan? Oh, bisa George. Meskipun resign, kalau dia memang sudah pertamanya terdaftar untuk mendapatkan BSU ini, terus resign itu nggak masalah. Dananya tetap bisa dicairkan kok. Jadi tidak hangus. Nggak hangus, tenang aja. Oke, baik. Dan berarti nanti buat teman-teman semuanya yang punya keluarga mungkin sudah resign tapi terdaftar sebagai BSU, jangan takut, pemerintah nggak PHP, uangnya pasti bisa diambil, tapi tetap harus memenuhi persyaratan ya, Benar seperti itu, banget. melengkapi dokumen. Nah, kalau misalnya nih Mbak ada penerima BSU, tapi dia meninggal dunia nih Mbak, tapi sebelum dicairkan itu gimana caranya? Oke, jadi kalau meninggal dunia kita lihat kondisinya dulu nih George. Jadi teman-teman harus tahu nih kondisinya. Yang pertama, buku sama tabungannya udah dicetakin apa belum. Kalau sudah dicetak, maka dananya tetap bisa dicairkan dengan mengacu pada ketentuan ahli waris. Oh, ahli waris ya? Benar. Berarti berlaku kayak ketentuan tabungan pada umumnya? Iya, tapi kalau belum sempat datang ke cabang nih si penerimanya dan sudah keburu meninggal dunia, maka itu dananya tidak bisa dicairkan George. Terus dananya kemana dong Mbak? Itu akan dikembalikan lagi ke kas negara. Oh, dikembalikan kembali ke kas negara ya, karena Iya. memang tidak disalurkan karena yang menerima sudah meninggal dunia. Betul Seperti banget. itu. Nah, kalau boleh tahu Mbak, ini batas akhir sampai kapan sih untuk pencairan BSU ini? Oh iya, batas akhirnya sebentar lagi sih George, di tanggal 15 Desember sudah 15 selesai. Desember sudah selesai. Yes. Ya ampun, tinggal berapa hari lagi nih Mbak? Jadi Iya sih aku sebenarnya udah tinggal menghitung hari ya, dan teman-teman juga harus tahu nih syarat dia udah habis untuk serap. Itu yang pertama, cetak buku tabungan atau dananya sudah diambil, itu udah langsung bisa diakui untuk serapnya. Oh, jadi kalau misalnya dananya sudah diambil, itu terbaca sebagai status yang sudah diserap. Seperti Betul itu ya. banget. Wah, keren sekali ya kita dapat bantuan cuma-cuma dari pemerintah kita. Iya, 1 Tapi juta pasti- lumayan sih ya George Lumayan ya, sih Mbak, buat sangat beli membantu beras sekali ya, sembako. untuk beli sembako, beras, minyak. Asal jangan buat nongkrong di ini aja di Starbucks ya kan, sayang Iya, banget. di Starbucks berarti cuma dapat berapa gelas itu ya.
Admin mau minum Starbucks tapi jangan pakai dana BSU ya. Pergunakan dana BSU semaksimal mungkin untuk sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Betul. Dan Mbak Fitri, kalau di Mbak Fitri sendiri terkait dengan antrian-antrian yang ada di cabang, keadaannya sekarang ini seperti apa sih yang ada di cabang? Kalau antrian-antrian sih memang masih banyak ya George ya, masih banyak banget antrian karena untuk apa namanya pencairan bantuan sosial itu bukan cuma BSU, banyak banget memang pemerintah itu menggelontorkan bantuan-bantuan. Jadi nasabah itu pastinya menumpuk di beberapa tempat ya, karena kan tidak semuanya apa namanya kantor-kantor BNI itu dekat dengan rumahnya masyarakat, apalagi kalau misalnya mereka rumah-rumahnya yang di pinggir-pinggir kota ya, jadi akan mendatangi outlet-outlet yang memang di pinggir kota, jadi akan ada penumpukan di yang dekat-dekat dengan pemukiman. Jadi Seperti beberapa itu sih. titik kantor memang kelihatan ramai, ada juga yaitu makanya kita buat dengan tadi antrian tiket bansos ya. Bener Seperti itu. banget. Ya, semoga dengan ada tiket bansos ini seluruh nasabah BSU yang menerima BNI dapat dilayani dengan baik ya, Mbak ya. Benar, dan yang pastinya semoga tidak ada komplain atau bahkan mengurangi komplain lah ya George. Kok bisa Mbak aura mukanya ketika bilang komplain itu yang gitu. Emang komplain itu banyak banget ya. Lumayan sih, lumayan banyak, dan buat teman-teman yang menerima komplain tetap semangat ya. Ya, jadi teman-teman semuanya tetap semangat ya, BSU ini karena merupakan program pemerintah ya, dan Yes. kita juga kan BNI bank pemerintah. Iya. Jadi suatu kewajiban untuk membantu program pemerintah dengan cara menyalurkan bantuan yang sudah dikucurkan oleh pemerintah kita. Benar Seperti banget. itu ya. Jadi pada intinya teman-teman semuanya yang menyaksikan acara ini bahwa BSU ini merupakan dana bantuan dan jangan takut uangnya tidak akan hilang ya. Kalau memang itu sudah menjadi bagian dari milik penerima, uangnya pasti akan dicairkan juga. Yang penting dengan memenuhi persyaratan yang telah dipersyaratkan ya, Mbak. Iya. Mungkin diingatkan Yang kembali sudah Mbak, mungkin ditetapkan. apa Dan saja juga ini George, satu lagi yang paling penting, dananya dicairkan sebelum tanggal 15. sebelum 15 Desember. Kalau tidak nanti Iya. saya yang ambil semua uangnya. Kan uangnya sudah banyak Oh tadi. iya betul ya, gaji aku 100 juta, Iya. 100 juta cuma 1% loh Mbak, seperti itu. Iyalah seperti itu. Tapi by the way, anyway ya, seru banget obrolan kita di sore hari ini ya Mbak Fitria. Terima kasih sudah memberikan pencerahan, membuka insight bahwa terkait sekarang ya kalau aku nggak perlu buku dan kartu, ya udah aku cairin aja uangnya gitu Iya, kan, supaya daripada benar aku banget. antrinya lama, kan orang sibuk pekerjaannya banyak seperti itu ya. Betul. Nah, Mbak Fitri, terakhir nih aku mau nanya terkait dengan dana BSU sendiri. Kalau misalnya pencairan BSU tersebut itu misalnya bisa diwakilkan nggak Mbak? Misalnya saya ini sakit nih di rumah sakit, tapi kan sudah mau 15 Desember, boleh nggak aku cairkan diwakili oleh mungkin keluarga atau segala macam? Oh, jadi kalau untuk dana BSU ini kan memang orangnya harus datang ya George ya, karena kan harus diverifikasi dulu. Jadi kalau nanti dia tidak lolos verifikasi nggak akan bisa dicairkan dananya. Jadi ketentuannya harus yang bersangkutan yang datang ke bank seperti itu, Betul. dan juga akan dilakukan verifikasi oleh pihak bank bahwa Iya. apakah benar-benar nasabah yang datang itu adalah nasabah Yang menerima bansosnya. Kenapa harus seperti itu Mbak? Apakah ada mungkin kasus penipuan dan segala macam atau bagaimana? Ya, kita menjaga ya George ya, supaya resiko itu tidak muncul. Jadi makanya ditetapkanlah tidak boleh orang lain yang datang, benar-benar melakukan verifikasi. Dan meskipun ini memang sudah bantuan pemerintah, tapi kita kan nggak serta-merta main kasih sembarangan ya George ya, karena kita punya tanggung jawab juga dong sama pemerintah. Selain sama pemerintah, tanggung jawab juga sama Tuhan dong, pastinya Bener ya. banget. Banyak harta di dunia, tapi kalau di tabungan di surga nggak ada kan, sama aja. Aduh, seperti itu. serem ya. Aduh, udah sholatnya rajin 5 waktu, tapi pas pada saat itu 1 juta ditilep kan nggak bagus juga, Aduh. Mbak. Jangan sampai ya seperti Jangan itu. sampai lah George. Nah, Mbak Fitri, ini kan sebenarnya masih pengen banget ngobrol gitu, tapi kan ya saya tahulah kesibukan Mbak Fitri kan habis ini mau terbang lagi kan, katanya ngisi acara di mana tuh? Medan kan? Iya benar. Acara apa sih Mbak itu di Medan? Sama sih, ngomongin bansos juga. Ngomong bansos juga, kayaknya memang the Kayaknya prince memang of viral bansos. soalnya Oh, ya iya. kan, lagi sibuk banget nih ngomongin tentang bansos Jadi ya kan. mau siapkan sosialisasi di sana di Medan juga ya. Tapi nggak apa-apa Mbak. Intinya teman-teman semuanya, kita bersyukur banget sudah ada Mbak Fitri yang menjadi narasumber terkait BSU di kesempatan kali ini. Dan mungkin terakhir Mbak, ingin di-remind kembali ke teman-teman semua, baik itu yang di outlet ataupun yang di cabang, terkait dengan BSU ini seperti apa sih Mbak? Oke deh George. Hai teman-teman semuanya, pokoknya teman-teman yang terima nasabah penerima BSU jangan takut ya. Selama teman-teman menerapkan tiket bansos tadi,
maka antrian di tempatnya teman-teman pasti bisa diatasi, dan yang pasti nasabah akan merasa terjamin bisa dilayani oleh teman-teman semua. Dan jangan lupa tetap patuhi syarat-syarat dokumen persyaratan dan juga ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh divisi terkait. Dan jangan lupa tetap semangat. Yeay, dan jangan lupa tetap semangat seperti itu. Baiklah Mbak Fitri, tidak terasa waktu kita sudah habis. Sebenarnya masih lama, cuma karena ya tadi aku bilang Mbak Fitri ini orangnya sibuk banget ya teman-teman semuanya. Habis ini dia langsung terbang, asistennya sudah nunggu di sana, aku udah dikode-kode tadi seperti itu. Terima kasih sekali loh Mbak Fitri. Sama-sama sudah Jo, berbagi senang banget pengalaman. lo bisa berbagi di sini ya kan. Pastinya aku ngobrol lebih sama bangga loh Jo. bisa bertemu dengan seorang Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tidak seperti itu ya. Nanti lain kali kalau kita udah lagi Mbak Fitri harus mau ya, pasti ya. Oke, janji ya, siap. untuk para high mover semua yang ada di rumah juga. Pasti dong. Dan pastinya tetap semangat untuk seluruh high movers terkait dengan program BSU ini. Mari kita sukseskan, kita proses sampai selesai ya. Betul banget. Dan semuanya boleh tersalurkan insya Allah 100% seperti Amin, itu ya. amin. Oke deh Mbak Fitri, tanpa banyak waktu lagi, akhirnya saya George. Dan saya Fitri. Kami pamit di episode kali ini dan sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat selalu dan sampai jumpa. Sampai jumpa.